Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun anda berada. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Allah memberikan nikmat iman, nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kedua tentang adabul muta'allim fi nafsihi. Pembahasan adab yang keenam agar supaya sedikit makan dan sedikit minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 26 ya, sebelah kanan. Wasadisu, adapun yang nomor 6, yaitu ayyuqallilah, yaitu mempersedikit siapa muta'allim al-aklah pada makan, wa syurba dan minum. Fa inna syiba'ah, sungguhnya kenyang, yamna'u mencegah apa kenyang, mencegah minal ibadati dari ibadah. Wa yuthkilu dan memperberat apa kenyang al-badanah pada badan. Wa min fawaidi qillatil akli, dan sebagian manfaat sedikit makan, adapun sihatul badani, sihatnya badan, wa daf'ul amradi dan tertolaknya beberapa penyakit, al-badaniyati yang bangsa badan. Fa inna sababaha, maka sungguhnya sebab penyakit badan, kasratul akli, yaitu banyak makan, wa kasratul syurbi dan banyak minum. Kama seperti suatu kila diucapkan apa ma, fa inna da'ah, maka sungguhnya penyakit, aktsaruma paling banyak suatu, tarahu yang melihat engkau pada ma, yakunu ada apa ada, minat ta'amih dari makanan, wasyarabi dan minuman. Wasihatul qulubi, adapun sihatnya beberapa hati, minat tuyani dari melampaui batas, wal batar dan sombong. Wala yurah dan tidak dilihat ahadun siapa orang satu, minal awliya dari beberapa wali, wal a'immat dan beberapa imam, wal ulama dan para ulama, al ahyari yang sama-sama baik, yuttasifu yattasifu bersifatan. Siapa ahadun au yusafu atau disifati bi kasratil akli dengan banyak makan, wala hamdah dan tidak ada pujian itu ada bihi dengan banyak makan. Wa innama tuhmadu, dan sungguhnya dipuji apakah kasratul akli banyak makan. Siapa yang puji? Minad dawabi, dari binatang ternak, allati la ta'kilu, yaitu binatang tidak ada akal bagi binatang ternak. Wa tursadu, dan dipersiapkan apa binatang ternak, lil amali untuk bekerja. Jadi sekarang apa etika yang keenam? Wasadisu ayyuqallilal akla wasyurbah.
etika seorang belajar untuk dirinya sendiri mempersedikit makan dan minum. Makan tak boleh banyak, kadang-kadang makan sampai 2 pereng ya. Oh, saya itu minum pakai air, dak. Atau yang pakai pet. Iya Pak ya. Setelah kenyang, perutnya besar. Dungan. Suruh berjamaah sengkah, beda tak beda? Ya, musleh. Makan banyak. Setelah banyak apa lagi? Ngantuk. Iya Pak ya. Maka kita ini harus mempersedikit makan dan minum. Karena biasanya kalau banyak makan, banyak kalau banyak minum itu banyak ngantuk. Kalau banyak ngantuk banyak apa? Banyak tidur. Kalau fa inna syab'a yakliru. Fa inna syab'a yamna'u minal ibadati wa yuskilul badana. Karena kenyang itu membuat dirinya terhalang untuk beribadah dan badannya merasa berat. Ya. Jadi orang yang banyak makan itu apa? Yang pertama, malas ibadah. Iya Pak ya, coba sampai kalau kenyang mau berjamaah malas atau tidak? Makan banyak. Waduh, sengka perut ngeneng dagangan. Iya Pak ya, makan banyak, minum banyak. Apa yang terjadi? Mesti malas, mau ibadah malas, mau berjamaah malas, mau sekolah malas, mau belajar malas. Yang enak apa? Tidur, paling tidak tiduran sedang keteman itu. Iya Pak ya. Maka yang pertama itu malas untuk ibadah. Yang kedua apa? Badannya itu merasa berat, tidak enteng. Mau jalan malas, mau nulis malas. Itu akibat dari apa? Dari banyak makan. Maka itu apa katanya? Wa min fawaidi qillatil akli sihatul badani wa daf'ul amradil badaniyah. Katanya, salah satu manfaat daripada sedikit makan itu apa? Badan sehat. Badan sehat. Boleh makan tak ngangkat lapar tok, enggak begitu. Makan itu harus sedang. Nabi itu tidak makan kecuali setelah lapar. Dan Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kamu terbalik, kenyang lah makan. Mengkedung ngakam tak dulu cek kenyang tak tambuh. Sudah kenyang masih beli es. Sudah kenyang masih beli kerupuk. Sudah kenyang masih beli donat. Iya Pak ya? Sudah kenyang masih makan keripang. Iya Pak ya? Sudah kenyang makan permen, ada cilok lewat makan cilot. Iya Pak ya? Maka kalau sedikit makan itu badan sehat. Dan lagi apa? Wadaful amradil badaniyah. Apa? Melahirkan kekebalan tubuh. Imun menjadi kuat. Orang yang sedikit makan itu jadi imunnya kuat, tapi bukan lapar sampai kelaparan, enggak, tapi dia itu menghindari makan berlebihan. Terutama nanti kalau kamu sudah selesai mondok, sudah menikah, jangan makan setelah maghrib. Ada yang banter makan sampean jam 5 sore. Kalau enggak kepepet jangan makan malam hari. Kalau makan malam hari itu lalu tidur. Saat tidur itu akan melahirkan kolesterol. Kolesterol itu mudah sakit. Nanti kalau sama sudah umur 30, umur 40 sudah sakit-sakitan. Nanti umur 40 anaknya gue bilang, "Bah," katanya. Udah tua itu. Paham? Nah, maka itu hati-hati. Sampean itu jangan sampai apa? Jangan sampai banyak makan. Nah, kenapa katanya fa inna sabah kasratul akli wa kasratul syurbi? Penyebab penyakit badan itu karena banyak makan dan banyak minum. Coba lihat orang yang kena kencing manis akibat apa? Masih akibat makan. Orang yang kena kolesterol apa? Penyebabnya apa? Makan. Orang yang kena stroke apa penyebabnya?
makan. Orang kayak saya ini repot. Kemarin ke undangan, ini nasi bohori, nasi yang ada bumbunya ini. Ini kambing guling, ayam panggang, cumi-cumi bakar, rajungan, lobster, terus udang, wah, kemudian es buah. Repot saya mau makan. Terus nemu terakhir nemu apa? Nemu mujair. Makan mujair jadinya. Ya takut kan? Makan makan sate takut, makan kambing guling takut, makan cumi-cumi banyak takut, apalagi lobster itu, udang aja mikir-mikir, ya makan sedikit-sedikit untuk nambahin terus. Kalau sampean palober dan karen, iya bayar. Jadi kalau orang kayak sampean ini ketemu dengan orang tua senang, ada sate tak bengal ngakan, ini tak ada bisa sampean. Ada cumi-cumi, orang lain tak bengal tak ada bi sampean. Nah, boleh ketemu rengol-ngol. Ada rengol-ngol yang kain apa? Yang kain gulai. Yang kain sate, wetek kakan atau gerutok ya. Sampean kebagian itulah. Sini kita harus sedikit makan. Perbedaan sampean dengan Nabi itu hanya sedikit. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kamu sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kamu sedikit-sedikit musak wiritan. Tidak senginting. Abajeng ngantok. Wiritan tidur. Ngaji tidur. Yang bangun hanya dua. Kencing dan makan. Sekolahan tidur. Ada nggak kayak itu? Sekolahan gini. Itu kapan melan itu? Ngaji berjamaah dengan saya tidur, ngaji dengan saya tidur, lihat di kelas tidur. Saya lihat yang nggak tidur hanya dua tuh, kalau kamar mandi dan makan. Itu manusia atau bukan nggak tahu saya. Apa katanya di sini? Fa inna da aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Penyebabnya penyakit sebagian besar apa? Disebabkan makanan dan minuman. Apalagi makanannya itu mengandung kolesterol tinggi kalau zaman sekarang. Apalagi makan senik-senik yang mengandung kimia, menimbulkan penyakit. Apalagi berlebihan, apalagi makannya menjelang tidur, apalagi tidur malam atau tidur siang, makan pagi. Setelah makan lalu tedung. Penyakit kapi. Malam begitu, mari makan malam, tak belajar, tedung. Ya, maka itu menimbulkan penyakit. Nah, dan juga sedikit makan itu apa? Wasihatil qulubi minat tuyani wal batar. Sebagian dari manfaat daripada sedikit makan itu hatinya sehat. Dari apa? Dari melampaui batas dan rasa sombong. Jadi orang yang sedikit makan itu hatinya akan bersih. Hatinya itu tidak mudah melakukan kejelekan. Hatinya jauh dari sikap sombong. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah maka hatinya menjadi baik. Orang yang kenyang berlebihan hatinya akan sombong, merasa dirinya paling baik. Apa katanya di sini? Wala yur'ahadu minal awliya'i wal a'immati wal ulama'il akhyar yatasbu wa yusafu bi kasratil akli. Tidak pernah didapatkan seorang yang wali, para imam, para ulama yang baik ini bersifat atau disifatin dengan banyak makan. Tak ada orang yang alim itu makannya banyak. Coba sampean kiai koncongan, masa nyuntong banyak? Nyuntong sekone, ya. Cukup mun sampean pada lem centong, saya kita dapat. Iya Pak ya. Iya. Coba kiai-kiai itu koncongan itu sama jeling kiainya itu koncongan, ngasih sekone. Cukup sekone. Mun sampean sekone, udang sekone, rajungan sekone, sate sekone, dibudin banyak, rojak sekone,
Nah, ini enggak, memang sedikit. Ulama itu sedikit mesti makannya. Maka tidak ada seorang wali, tidak ada seorang imam, tidak ada seorang ta'akilu wa tursadu lil amal. Tidak ada yang terpuji, enggak ada yang hebat karena banyak makan. Apakah ada yang hebat? Dia banyak makan. Enggak ada yang hebat. Yang dianggap hebat banyak makan itu apa? Ya binatang. Oh, sape tujuan makan, lihat di lempok kan ya. Ajam itu apa namanya? Ayam kamu itu? Ayam juper. Waduh, setiap pagi diberi makan. Tapi apa katanya di sini? Wa inna ma tuhmadu kasratul akli minad dawab. Binatang ternak yang dianggap hebat kalau banyak makan. Kenapa? Karena dia tidak punya akal dan diperuntukkan untuk disembelih. Lempo. Waduh, aja mana lempo rek. Senang tadi akal baik beli rek marina. Katanya di sini. Jadi nggak ada orang yang bilang hebat karena banyak makan, itu dia ada. Yang dianggap hebat banyak makan itu kalau binatang ternak karena tidak punya akal. Dan setelah lempoi pada emak sudah lempoi, ya beli. Masa ya buah. Oh. Setelah ngobu ayam juper lebih 2 bulan bangkrut kan begitu. Ayo 2 bulan sudah kirim. Alias saya beli. Kambing juga begitu, beri pakan perempo. Jangan nyaman itu. Mereka dia gel-gel kan begitu. Nah, maka karena itu kita ini sebagai santri, maka jangan makan terlalu banyak. Yang akan yang cukup, beri secukupnya berapa? Beri setengah piring sudah cukup. Beri 1 piring cukup. Beri 1 piring kurang. Beda kayak itu kah? Nah, iya. Orang itu kenyangnya beda-beda. Saya itu makan sedikit, setengah piring sudah cukup. Kalau sampean 2 piringku kurang. Itu untukkan perutnya sampean itu wajar. Jadi artinya apa di sini? Kata kunta sedikit itu relatif. Artinya makan sebelum dia kenyang. Kenapa? Karena manusia ini perutnya harus dibagi 3. 1 bagian untuk makan, 1 bagian untuk minum, 1 bagian untuk bernapas. Itu yang benar. Kalau 3 bagian sudah pertama kali sudah habisin nasi, ditambahin apa? Air. Duh, napasnya di mana? Ya dengan. Iya Pak ya? Tedung gentang tak nyaman. Tedung mereng tak nyaman. Toju tak nyaman. Ajarana sangka. Iya Pak ya? Apalagi suara bejeng dan sangkaan boleh. Iya Pak ya. Nah maka karena itu kalau kamu jadi santri, ingin dirinya itu sukses, ingin dekat kepada Allah, ingin badannya sehat, ingin cepat paham pelajaran, ingin hafalannya cepat dan merasa nyaman dalam hidupnya, merasa enteng, maka usahakan membatasi makan, jangan terlalu banyak. Maka kita tidak makan kecuali lapar dan kita berhenti sebelum kenyang. Itulah yang kita sampaikan pada pagi ini, pada sore ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.